Di kelas penuh impian, kau hadirkan sinar terang. Dengan semangat tiada batas. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Resa Rosita Ardianti SPD dari SMP Negeri 6 Singaraja, Kabupaten Buleleng, sebagai calon guru penggerak angkatan 11, dan rekan saya Putu Trina Ferawati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang aksi nyata modul 2.3 Coaching Supervisi Academy. Selamat menyaksikan. Nah, Bu Novera, bagaimana kabarnya nih Bu Novera? Kabar saya baik. Ya, untuk kesempatan kali ini saya ingin bertanya nih. Istilahnya kita akan melakukan praobservasi ya, nanti dengan tujuan agar Bu Novera itu bisa lebih siap lagi, lebih percaya diri untuk melakukan observasi di kelas. Dan tentunya kita sebagai rekan sejawat, kita bisa sharing juga terkait dengan bagaimana proses pembelajaran. Ya Bu Novera, bisa ya? Ya, terima kasih Bu Resa. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Novera, nanti kan di kelas akan melaksanakan supervisi akademi observasi ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Bu Novera inginkan itu diterapkan di kelas bagaimana Bu Novera? Untuk observasi saya kali ini materinya adalah teks laporan hasil observasi, dan yang saya harapkan anak-anak nanti bisa terampil dalam melaksanakan kegiatan observasi dan juga bisa menyusun laporan hasil observasi dan juga menyampaikannya. Berarti anak-anak akan belajar untuk membuat laporan ya Bu Novera ya, terkait dengan konservasi. Berarti konservasi di lingkungan sekolah? Ya, untuk materinya adalah konservasi air, karena kan di lingkungan sekolah kita sekarang kita sudah menjadi sekolah adiwiyata kebetulan juga. Oleh karena itu saya juga ingin mengajak anak-anak untuk bisa melaksanakan konservasi air juga kebetulan sekali. Luar biasa ya, jadi saya juga tertarik nih untuk melihat secara langsung untuk ke kelasnya Bu Novera nih ya. Apalagi sekarang kan kita memang sudah menerapkan sekolah adiwiyata mandiri ya, dan tentunya kita ingin mengajak anak-anak juga untuk belajar bagaimana untuk konservasi air tersebut gitu ya Bu Novera. Nah, untuk area pengembangannya nih Bu Novera, untuk arah pengembangannya yang diinginkan dan dikembangkan oleh Bu Novera kepada siswa Ibu nanti yang bagaimana sih? Ya, saya ingin mengembangkan nanti agar anak-anak itu bisa lebih terampil, agar keterampilannya lebih terasa dalam bidang entah dia menyusun laporan itu sendiri, entah dia menyampaikan dalam bentuk komunikasi langsung dalam di kelas. Oke, berarti keterampilan ya Ibu ingin dengar. Berarti keterampilan entah dia menyusun laporan, itu mengamati Ya, mengamati juga lingkungan sekitar kita ya terkait dengan konservasi air. Oke, berarti nanti saya akan coba nanti melakukan pengamatan juga nanti terkait dengan keterampilan yang Ibu ingin harapkan siswa ini, apakah sudah bisa mengembangkan nggak keterampilannya. Seperti itu ya Bu Novera ya. Oke Bu Novera, kira-kira nih Bu Novera, model pembelajaran apa nih Bu Novera ingin lakukan atau terapkan nantinya? Yang ingin saya terapkan di observasi kali ini adalah model inquiry, karena memang diperlukan prosedur tertentu untuk melaksanakan kegiatan observasi yang harus diikuti oleh siswa juga. Berarti model pembelajaran inquiry ya, nanti pasti ada prosedur-prosedur. Modelnya kayak gimana sih Bu Novera? Ya, di saat melaksanakan kegiatan observasi maupun sebelum kegiatan observasi tersebut ada sesuatu hal yang perlu disiapkan dulu oleh siswa. Kemudian setelah disiapkan juga dalam kegiatan observasi ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan secara bertahap juga oleh siswa, sehingga siswa itu perlu mengikuti aturan tersebut. Berarti nanti dengan prosedur yang tadi Bu Novera sampaikan, anak-anak nanti bisa menggali ya pengetahuan secara keren Bu Novera. Iya, ini saya kira nanti anak-anak bisa terlibat aktif ya dalam proses pembelajaran juga. Saya juga akan penasaran dan tertarik juga nih langsung ke kelasnya Bu Novera. Bu Novera, tadi model pembelajaran yang Bu Novera sampaikan itu kan model pembelajaran inquiry, seperti itu ya, anak-anak menggali sendiri bagaimana nanti melalui prosedur-prosedur yang Bu Novera sampaikan tadi. Nah, saya ingin tertarik sekali nih Bu Novera.
strategi yang Bu Novera gunakan itu nanti apa? Ada strategi berdiferensiasi konten dan juga ada observasi secara langsung di lapangan pastinya. Kayak gimana sih itu, bisa dijelaskan Bu? Untuk konten sendiri saya saya menyediakan satu konten untuk disimak oleh siswa mengenai konservasi air, dan juga siswa juga bisa baca di buku dan juga bisa lewat langsung di lapangan langsung. Berarti banyak penyediaan bahan-bahan media yang Bu Novera lakukan ya, dengan tujuan mungkin anak-anak itu bisa terpenuhi ya kebutuhannya ya. Karena setiap anak beda-beda kebutuhan. Iya benar sekali, anak-anak pasti memiliki karakter yang berbeda-beda, dan tentunya Bu Novera mencoba menggali anak-anak tersebut agar sesuai dengan kebutuhannya, membuat diferensiasi yang tadi diferensiasi konten ya. Oke, selain itu juga ada observasinya juga ya, Ada kegiatan observasi langsung. Kalau misalnya observasinya nanti gimana prosesnya? Observasi langsung diawali dengan pasti diarahkan dulu di kelas siswa itu, kemudian kita akan berpindah ke luar kelas. Sebelum keluar itu pastinya kita bekali dulu siswa akan ngapain di luar kelas, melaksanakan apa saja kegiatan yang akan mereka lakukan di luar kelas, sehingga ketika kita ajak siswa keluar kelas mereka sudah siap dengan pekerjaannya mereka masing-masing, mereka tetap fokus pada apa yang akan dilaksanakan di luar. Berarti sudah dibekali dulu anak-anak tersebut, diberikan petunjuk anak-anak mau ngapain sih di kelas, biar tidak ramai juga ya, tidak mengganggu kelas juga ya Bu Novera ya. Oke, nah penilaiannya nih Bu Novera, tadi kan Bu Novera sudah menyampaikan ada diferensiasi konten, terus model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran inquiry, ingin mengembangkan keterampilan. Nah tentunya pasti ada penilaian kan Bu Novera ya. Penilaian yang Bu Novera ingin lakukan itu kayak gimana nantinya? Untuk penilaian sendiri, saya akan melaksanakan penilaian observasi langsung terhadap perilaku siswa nanti saat kegiatan observasi. Apakah siswa sudah terlibat aktif, apakah sudah antusias, apakah sudah bekerja sama dengan baik dengan kawan-kawannya, dengan temannya yang lain. Kemudian juga setelah kegiatan observasi itu, anak-anak kan saya berikan lembar observasi yang nanti akan diisi oleh masing-masing kelompok. Nah, setelah kegiatan observasi, lembar itu akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompoknya. Saya akan menilai juga bagaimana cara mereka untuk mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukan di lapangan. Oke, berarti ketika dia menggali, langsung praktek secara langsung, mereka praktek juga untuk berkomunikasi gitu ya. Ya apalagi kan bahasa Indonesia memang harus lebih banyak prakteknya ya Bu Novera ya. Praktek komunikasi di depan kelas itu memang perlu juga diarahkan anak-anak ya. Iya. Oke, nanti kira-kira Bu Novera untuk sasaran kelasnya nih yang Bu Novera ingin observasi di kelas mana nih? Biar gampang nanti saya juga bisa langsung ke kelas nih Bu Novera. Untuk kelasnya adalah kelas 89. Oh 89 ya. 89. Hari apa nih Bu Novera? Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 nanti. Berarti hari Kamis nanti ya. Jamnya jam berapa Bu? Jam ke 3.45 nanti ada jadwalnya di kelas 89. Oke, jam 3.45 ya. Saya juga sudah tidak sabar nih untuk datang ke kelasnya Bu Novera, melihat bagaimana nanti anak-anak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tentunya itu dapat menggali potensinya mereka terhadap dengan kebutuhannya masing-masing yang Bu Novera ya. Ya, semangat untuk Bu Novera. Kita nanti akan bertemu lagi di hari Kamis jam 3.45 ya. Jam ke-3.45 di kelas 89. Iya. Semangat Bu Novera ya. Semoga nanti lebih maksimal lagi dalam observasi dan tentunya lebih percaya diri lagi. Ya. Oke, terima kasih. Nah, sekian video terkait dengan pra observasi modul 2.3 coaching supervisi akademik. Dan nantinya akan dilaksanakan observasi ke kelas 89 bersama dengan Bu Novera. Kita sebelum belajar berdoa dulu, silakan dipimpin. Baik, sebelum mulai pelajaran, kalau kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak semuanya, kemarin kita telah belajar mengenai teks laporan hasil observasi, yaitu
unsur-unsurnya dan juga strukturnya. Apakah anak-anak sebelumnya sudah pernah melakukan kegiatan observasi? Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Oke. Yang sudah, pasti kalian mengamati sesuatu hal yang menarik perhatian kalian ya? Iya. Oke, Ananda, kamu memperhatikan apa? Saya waktu itu memperhatikan pohon kelapa atau sejarah. Oke, ada yang lain selain tanaman? Ya, Bu Sadin? Saya itu mengamati Laksanakan kegiatan observasi di luar ruangan, mencatat apa yang perlu dicatat dari kegiatan observasi, dan nantinya anak-anak diharapkan bisa menulis hasil laporan hasil observasi itu. Dan air adalah sumber daya yang sangat penting bagi manusia. melestarikan keberadaan air di dunia ini. Apakah itu penting untuk dilakukan anak-anak? Penting. Kita akan melaksanakan kegiatan observasi di luar ruangan, tapi sebelum itu Ibu akan memberikan anak-anak langkah kerja dulu agar nanti kegiatan kita di luar ruangan lebih terarah ya. Oke. Adapun langkah-langkah kita dalam menyusun teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Ya. Langkah pertama pastinya anak-anak perlu merancang dulu kegiatan observasi, kapan akan dilaksanakan, di mana akan dilaksanakan, kemudian apa yang akan diobservasi, poin-poin apa yang akan kalikan anak-anak sesuai dengan kelompok sebelumnya ya. Digunakan kelompok itu. Ibu bagikan. Oke anak-anak, kita sudah berkumpul di luar ruangan. Apakah anak-anak siap melaksanakan kegiatan observasi? Siap! Sudah paham apa yang akan dilaksanakan? Sudah! Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Lagi? Ada. Fungsinya untuk menambah ketika, tapi dia memakai air dari air yang dikeluarkan, enggak pakai air hujan ya. Nah, anak ini adalah penampungan air hujan dan air AC yang digunakan di lingkungan kita. Air hujan itu dipakai dan nanti akan kita gunakan untuk menyiram tanaman ini. Jadi tidak semua air yang kita gunakan untuk menyiram tanaman berasal dari air keran, sehingga ada penghematan air keran juga nanti. Itu cara kita untuk menghemat air gitu. Ketika orang-orang lupa mematikan keran, jadi ini kerannya bisa mati otomatis. Itu juga kayak apa namanya tadi ya, menghindari pembocoran air juga ya Bu. Iya. Belak airnya terbuang-buang. Sensor gerak ya. Videonya. ada. Ya. Boleh set. Sini aja boleh, pindah sini. Oh, 300 liter, coba aku kan 300 liter pakai. Iya. 300. Ini lingkungan kita tentang konservasi air yang sudah kita laksanakan. Sekarang saatnya kita melaksanakan presentasi. Adakah kelompok yang sudah siap presentasi? Oke, kita giliran ya, mulai dari kelompoknya Sherin dulu. Silakan maju satu kelompok ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Berdirinya kami di sini akan presentasi, bukan berekspos. Kelas 83. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Elo. Makan dulu. SMP Negeri 6 Singaraja memiliki bak penampungan air AC. Jawabannya ada.
sudah ada dengan 2 bank penampungan. Silakan ditulis pertanyaannya juga ya. Sudah siap? Sudah. Apa saja langkah-langkah semuanya? Ananda minta tolong bantu ibu mengumpul sebelah sana, ibu akan mengumpul sekalian sama lembar observasinya ya. Anak-anak kalian sudah mengerjakan tadi penilaiannya, dan kita juga sudah melaksanakan kegiatan observasinya, dan anak-anak semuanya sudah melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Saya akan buka sedikit tentang kegiatan hari ini. Yang pertama sangat menyenangkan, seru dan juga mengasihkan. Kenapa? Karena kita langsung turun ke lapangan dan juga mengobservasi konservasi air yang dari sentimen sengaja. Sangat seru banget, bisa bekerja sama, membuat LKPD, dan juga adanya tadi tes itu. Jadi sangat seru banget. Sebelum mengikuti pelajaran, sebaiknya kita berdoa dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nilu Putu Resa Rosita Arianti, SPD dari SMP Negeri 6 Singaraja, yang pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi bersama pengajar praktik saya, yaitu Ibu Miliasih, dan juga rekan saya, Bu Noverawanti. Selamat menyaksikan. Nah, Bu Vera, bagaimana nih kabarnya? Selamat pagi, Reza. Kabar saya baik, luar biasa sekali hari ini bisa bertemu dengan ibu-ibu di sebelah saya yang luar biasa ini. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya ya Bu Vera ya. Pada kesempatan kali ini Ibu meluangkan waktu untuk mengobrol lah sedikit terkait dengan observasi yang kemarin Bu Vera telah lakukan ya di kelas ya. Tuh. Boleh ya, mungkin saya ingin bertanya sedikit juga terkait dengan observasi yang telah Ibu lakukan, Bu Vera? Tentu saja Bu Reza. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Vera. Jadi, gimana nih perasaannya selama melakukan observasi berlangsung? Selama observasi berlangsung, jujur agak campur aduk ya, soalnya kan ada deg-degannya juga, ada juga lega juga setelahnya saya merasa lega. Pas berjalannya ada rasa deg-degan, ini apakah berjalan seperti yang saya mau, seperti yang Ibu rancang ya, Iya. sesuai dengan modul yang gini. Tapi akhirnya sudah terlaksana, akhirnya lega juga ya Bu ya. sudah. Nah, ketika sudah berlangsung nih, gimana perasaannya ketika mungkin saya ada di sana nih sebagai supervisor ya, maksudnya melihat mengamati Bu Vera mengajar. Ya, karena itu hal yang tidak biasanya di dalam kelas, Ya. jadi pasti ada rasa deg-degannya juga, karena dari situ juga mungkin ya ada rasa deg-degan, tapi lama-kelamaan sudah bisa biasa saja, jadinya berlangsung seperti biasa di kelas. Awalnya mungkin ada rasa ini ya, tapi semua sudah tersiasati ya. Anak-anak juga kemarin mungkin awal-awalnya juga agak merasa deg-degan ketika saya kok tiba-tiba ada guru di sana juga di belakang, seperti itu mungkinnya. Oke, nah Bu, terkait dengan observasi yang dilakukan kemarin kan, saya juga mengamati kelas 89 ya, Ya, kelas 9 kalau nggak salah hari Kamis. Saya lihat juga Bu Vera sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan kembali gimana proses yang Ibu laksanakan dalam kelas. Prosesnya seperti biasa diawali dengan salam dulu. Saya buka dengan salam bersama anak-anak, terus sudah itu saya ajak berdoa terlebih dahulu. Saya sampaikan tujuan pembelajaran hari itu, kemudian baru ada sesi materi dan langsung praktik. Kebetulan waktu itu kan langsung praktik ke lapangan melaksanakan kegiatan observasi di luar ruangan. Untuk kegiatan intinya mungkin bisa diceritakan kembali. Kegiatan intinya saya memberikan rancangan proses bagaimana caranya melaksanakan kegiatan observasi waktu itu terkait dengan konservasi air di lingkungan sekolah kita, dan ada beberapa materi yang saya tambahkan, diferensiasi konten itu saya berikan materi berupa video, kemudian ada juga
saya berikan di PowerPoint juga. Berarti kan kemarin juga saya juga melihat Bu Vera dengan antusiasnya yang mengajak anak-anak pembelajaran tidak hanya di dalam kelas tapi di luar kelas. Iya, sangat luar biasa sekali Bu Vera, apalagi bisa melihat aset yang ada di sekolah kita yaitu konservasi air ya. Yang kemarin Bu Vera ajak ke belakang kelas 83 ya, di sana memang ada penampungan dan anak-anak ternyata masih banyak juga yang belum tahu gitu. Emang luar biasa sekali nih ya, Bu Vera bisa mengajak anak-anak untuk ke sana. Terus diferensiasi juga kemarin Bu Vera juga sudah melaksanakan ya. Dari catatan yang saya lihat juga Bu Vera sudah melaksanakan dengan baik keterampilan juga ditingkatkan sana untuk anak-anak yang memang Bu Vera ingin mengembangkan kemarin di pra-observasi ya, ingin mengembangkan keterampilan dari anak-anak terkait dengan mengamati seperti itu ya dan berkomunikasi. Oke, mungkin Bu Vera bisa menjelaskan ya, mungkin ada hambatan nggak ketika proses pelaksanaan? Ya, tentunya ada. Setiap pembelajaran pasti ada saja hambatannya, Bu Reza. Waktu itu hambatannya adalah yang kita harapkan anak-anak itu secara merata bisa memberikan partisipasinya, tapi kenyataannya saat itu anak-anak kurang partisipasinya, kurang menyeluruh. Itu ada beberapa anak yang sangat menonjol dan sebagian besar anak juga lebih banyak diam, tidak ikut berpartisipasi. Kemudian juga ada pemasangan LCD di awal itu agak drama. Ada dramanya juga ya. Mungkin bisa diceritakan Bu Vera. Ya pemasangan LCD sepertinya harusnya lebih dulu saja. Tapi kemarin kenyataannya pas ada masalah sedikit lah. Tapi tidak apa, sudah teratasi dengan baik dan berlangsung sesuai dengan waktunya. Oke, saya juga kemarin ada catatan di sana ya. Saya lihat juga memang ketika pemanfaatan LCD karena Bu Vera di awal itu menggunakan LCD ya, ada sedikit drama di sana LCD ya. dan speaker ya, speakernya tidak mau dan juga HDMI-nya yang tidak mau ya, jadinya Bu Vera harus turun lagi ke bawah ngambil HDMI minjem sama rekan guru yang lainnya. Selain itu juga kemarin saya juga lihat memang anak-anak sudah berperan aktif ya Bu Vera seperti yang Bu Vera tadi sampaikan, tapi mungkin belum secara menyeluruh gitu ya. Kira-kira selain itu ada hambatan nggak lagi? Saat di luar ruangan sih. Saat di luar ruangan itu bukan hambatan, lebih tepatnya ke tantangan. Oh, tantangan. Tantangannya karena kan anak-anak itu satu kelas pasti ada rasa ingin tahu yang lebih, dan itu tidak bisa kita kontrol sebagai guru satu orang dan mereka harus berkeliling satu sekolah. Jadi harus diarahkan di awal, mungkin di awal itu diarahkan dan anak-anak akan mengikuti sesuai dengan prosedurnya, sehingga tidak mengganggu juga kelas-kelas yang lain. Takutnya kan mengganggu, membuat suara yang agak ribet di luar ruangannya. Ya sih, kalau misalnya memang itu menjadi tantangan juga kalau misalnya pembelajaran di luar kelas ya, tapi justru itu yang dibutuhkan oleh anak-anak seperti yang Bu Vera ya. Nah kira-kira nih apa sih mungkin Bu Vera bisa menyampaikan penyebab dari hambatan-hambatan yang Bu Vera sampaikan tadi? Kalau masalah LCD pastinya persiapannya nanti bisa didahulukan lah persiapannya, LCD dan speakernya. Apakah speakernya disambungkan terlebih dahulu sebelum sekolah, sebelum di kelas. Kemudian yang di kelas sendiri penyebabnya mungkin karena saya membuat pertanyaan itu menyampaikan kepada seluruh siswa gitu, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait apa yang kita sedang bicarakan itu, sehingga tidak semua siswa merasa lega untuk menyampaikan pendapatnya itu. Ada beberapa siswa yang memang antusias, sangat antusias, tapi ada beberapa lagi yang mereka takut menyampaikan itu karena banyak juga yang antusias dan mereka merasa lebih kecil mungkin. Oke, jadi yang kemarin dilihat itu ya Ananda ya. Iya, Ananda. Ananda aktif sekali dia ya, sehingga teman-temannya yang lain itu pingin angkat tangan tapi ragu seperti itu ya. Mungkin itu yang dirasakan anak-anak. Oke, selain itu mungkin ada penyebabnya untuk tantangan yang saya sampaikan. Tantangan di luar itu seperti
Artinya memang karena normal seperti itu, anak-anak namanya juga anak-anak, mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi, dan pastinya kalau keluar ruangan ya semua diperiksa. Karena memang disuruhnya observasi kan, Iya. pasti harus diperiksa semua. Emang anak-anak luar biasa sekali. Nah, Bu Vera, dari Bu Vera sampaikan tadi ya terkait dengan hambatan, kira-kira solusinya gimana? Solusinya pastinya persiapan. Yang pertama persiapan ya. Persiapan lebih matang, kemudian memberikan instruksi yang mudah dipahami kepada anak-anak terkait observasi di luar ruangan itu, agar anak-anak lebih memahami instruksi kita. Jadi instruksi disampaikan dengan sederhana tapi mengena. Kemudian kalau di kelas itu mungkin memberikan kesempatan kepada siswa yang lain selain anak-anak yang sangat antusias itu. Harus diberikan lebih banyak juga kesempatan. Gimana caranya Bu Vera kalau misalnya Bu Vera nanti ingin memperbaiki nih untuk memberikan kesempatan kepada siswa? Mungkin dengan memberikan penguatan dan motivasi kepada anak-anak bahwa semua pendapatnya itu adalah pendapat yang baik jika mau disampaikan, agar anak-anak lebih berani menyampaikan pendapatnya, tidak hanya memberikan teman-teman yang sudah aktif saja, tidak merasa pendapat mereka yang paling benar. Jadi semua pendapat dihargai ya, Semua pendapat dihargai. Karena memang ketika proses pembelajaran tugas kita adalah memotivasi peserta didiknya seperti itu ya. Luar biasa sekali Bu Vera. Jadi kira-kira kapan nih Bu Vera ingin memperbaiki mungkin action terkait dengan observasi yang Bu Vera lakukan agar bisa memperbaiki lebih baik? Tentunya sesegera mungkin Bu Reza. Kali ini kebetulan sedang P5, kemungkinan minggu depan sudah mulai pembelajaran lagi. Saya akan berusaha memperbaiki lebih baik lagi pembelajaran saya. Oke, nanti mungkin saya ingin mendengar lagi ya cerita dari Bu Vera terkait dengan bagaimana pelaksanaan. Saya juga antusias nih melihat Bu Vera kemarin ketika observasi dan melihat anak-anak memang antusias sekali mengamati observasi, apalagi pembelajaran di luar kelas ya. Oke Bu Vera, dari yang Bu Vera sampaikan, terus observasi yang saya lakukan juga bersama dengan Bu Vera. Di sini bukan maksud saya menggurui seperti itu ya Bu Vera, tapi kita sama-sama belajar. Dari Bu Vera saya juga bisa belajar, Bu Vera juga bisa belajar juga dengan saya. Kita sama-sama sharing gitu ya Bu Vera ya. Terus kemarin saya lihat dari pendahuluan tujuan pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Persepsi juga dari catatan yang saya lihat juga persepsi sudah dilaksanakan ya. Kemarin kita tampilkan video gitu bagaimana konservasi yang ada di rumah kalian seperti itu ya. Itu sudah luar biasa. Dan Bu Vera juga di kegiatan inti mengajak anak-anak melihat aset yang ada di sekolah kita, itu memang sangat diperlukan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Terus ada juga diferensiasinya kemarin yang Bu Vera lakukan, diferensiasi konten ya, itu sudah terlaksana dengan baik. Cuma nanti seperti yang Bu Vera sampaikan ada hambatan-hambatan, terus solusinya Bu Vera sudah menemukan sendiri solusinya, dan itu semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, Terima kasih Bu seperti seperti yang kita ketahui kan manusia tidak ada yang sempurna ya. Kita pasti belajar lagi dan belajar lagi. Jadi belajar sepanjang hayat seperti itu ya Bu Vera ya. Oke, luar biasa sekali Bu Vera. Terima kasih juga ini telah menyempatkan waktunya pada hari ini ya. Kita mau ngobrol pada kesempatan kali ini dan membersamai saya juga pada pasca observasi ini, dan memang saya lihat memang luar biasa sekali. Oke, sekian pasca observasi yang saya lakukan bersama dengan rekan saya Bu Vera dan juga pengajar kakak saya Ibu Mulyasi. Oke, semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan para Santi. Om Santi Santi.